Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Chandrasari dari Prodi Teknik Informatika akan mempresentasikan tugas Pancasila, yaitu tentang sistem pemerintahan. Yang pertama, pengertian sistem pemerintahan. Istilah sistem pemerintahan berasal dari gabungan dua kata, yaitu sistem dan pemerintahan. Sistem dalam bahasa Inggris yang berarti susunan, tatanan, jaringan, atau cara. Dan pemerintahan berasal dari kata pemerintah dengan kata dasar perintah. Dalam kasus bahasa Indonesia, kata itu berarti perintah. Perintah adalah perkataan yang bermakna menyuruh melakukan sesuatu. Ada pemerintah. Pemerintah adalah kekuasaan yang memerintah suatu wilayah, daerah, dan negara. Yang ketiga adalah pemerintahan. Pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, atau urusan dalam memerintah. Sistem pemerintahan diartikan sebagai suatu tatanan utuh yang terdiri atas berbagai komponen pemerintahan yang bekerja saling bergantungan dan memengaruhi dalam pencapaian tujuan dan fungsi pemerintahan. Dalam arti yang luas, pemerintahan adalah perbuatan memerintah yang dilakukan oleh badan-badan legislatif, eksekutif, yudikatif di suatu negara dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Kekuasaan dalam suatu negara menurut Montesquieu diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama kekuasaan legislatif. Di Indonesia sendiri, kekuasaan eksekutif itu dipegang oleh presiden dan wakil presiden, yang berarti kekuasaan untuk menjalankan undang-undang atau kekuasaan menjalankan pemerintahan. Yang kedua yaitu kekuasaan legislatif, yaitu dipegang oleh lembaga negara MPR, DPR, dan DPD yang bertugas untuk membentuk undang-undang. Yang ketiga kekuasaan yudikatif, yaitu oleh lembaga MA, Mahkamah Agung, MK, Mahkamah Konstitusi, dan KY, Komisi Yudisial, yang memegang kekuasaan untuk mengadili terhadap pelanggaran atas undang-undang. Kabinet sendiri yaitu presiden berkewajiban untuk membentuk departemen-departemen yang akan melaksanakan undang-undang. Setiap departemen akan dipimpin oleh seorang menteri. Semua menteri akan dikoordinir oleh seorang perdana menteri yang disebut Dewan Menteri atau Kabinet. Kabinet dapat berbentuk presidensial dan kabinet ministerial. Di Indonesia menganut sistem kabinet presidensial. Kabinet presidensial adalah suatu kabinet di mana pertanggungjawaban atas kebijaksanaan pemerintah dipegang oleh presiden. Contoh negara yang menggunakan sistem kabinet presidensial adalah Amerika Serikat dan Indonesia. Yang kedua, kabinet ministerial adalah suatu kabinet yang dalam menjalankan kebijaksanaan pemerintahan baik seorang menteri secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Seluruh anggota kabinet bertanggung jawab kepada parlemen atau DPR. Kabinet ministerial dapat dibagi menjadi 2, yaitu kabinet parlementer dan kabinet ekstra parlementer. Kabinet parlementer adalah suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara di dalam parlemen. Kabinet ministerial dapat dibagi menjadi 2, yaitu kabinet parlementer dan kabinet ekstra parlementer. Kabinet parlementer adalah
Suatu kabinet yang dibentuk dengan memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara yang ada di dalam parlemen. Kabinet parlemen dibagi menjadi 3, yaitu kabinet koalisi, kabinet nasional, dan kabinet partai. Kabinet ekstraparlementer adalah kabinet yang pembentukannya tidak memperhatikan dan memperhitungkan suara-suara serta keadaan dalam parlemen atau DPR. Sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan dibagi menjadi 2 klasifikasi besar, yaitu yang pertama sistem pemerintahan presidensial dan sistem pemerintahan parlementer. Klasifikasi sistem pemerintahan presidensial dan parlementer didasarkan pada hubungan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif. Sistem pemerintahan disebut parlementer apabila badan eksekusi sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif mendapat pengawasan langsung dari badan legislatif. Badan legislatif itu DPR, MPR, dan DPD. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.